tujuan dalam teori ekonomi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Memahami konsep pasar persaingan sempurna, menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, menganalisis kaitan teori pasar persaingan sempurna dengan kondisi ekonomi Indonesia. Bab 2. Isi pembahasan materi. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang homogen serta tidak ada pihak yang mampu mengendalikan harga. Yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar ini, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat memengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Produk yang ditawarkan di pasar ini bersifat seragam atau identik, sehingga pembeli tidak membedakan produk dari satu penjual ke yang lainnya. Yang ketiga, informasi pasar yang sempurna. Semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan kuantitas barang yang tersedia. Dengan demikian, keputusan yang mereka buat didasarkan pada informasi yang benar. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Pasar ini terbuka untuk siapa saja, baik penjual maupun pembeli. Tidak ada hambatan seperti peraturan pemerintah, modal besar, atau monopoli yang menghalangi pelaku baru untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang kelima, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga barang di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Penjual tidak dapat menetapkan harga sendiri karena harga pasar berlaku untuk semua pihak. Yang ketiga, contoh dan kondisi Indonesia. Pasar hasil pertanian seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Contohnya, pasar tradisional di Indonesia seperti pasar Indokramat dari Jakarta sering terjadi tempat perdagangan hasil pertanian. Kondisinya, produk seperti beras, sayuran, dan buah-buahan cenderung seragam atau homogen dalam kategori yang sama. Misalnya, beras jenis IR64 memiliki kualitas yang relatif serupa dimanapun dijual. Yang kedua, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Contoh, UMKM yang menjual makanan ringan, pakaian, atau kerajinan tangan. Contohnya usaha keripik singkong atau kerajinan anyaman bambu di Jawa. Kondisinya itu banyak pelaku usaha kecil menawarkan produk serupa seperti pengusaha keripik singkong di wilayah tertentu sehingga persaingan sangat tinggi. Yang keempat, analisis kaitan. Meskipun pasar persaingan sempurna jarang ditemui dalam bentuk ideal, pasar-pasar tradisional di Indonesia mencerminkan sebagian ciri-ciri pasar ini. Tantangannya, harga seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan distribusi. Bab 3, penutup atau kesimpulan. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar ideal dengan ciri-ciri spesifik seperti produk homogen dan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, Indonesia, sektor pertanian dan UMKM dapat dianggap sebagai contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna.